Selamat datang di channel Cahaya Kisah Islami. Di antara malam-malam yang penuh keberkahan di bulan Ramadan, ada satu malam yang begitu istimewa, malam yang menjadi saksi turunnya petunjuk bagi seluruh umat manusia. Malam itu adalah Nuzulul Quran, saat wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam di mana para malaikat turun membawa rahmat dan ampunan. Malam yang dipenuhi keberkahan dan cahaya ilahi. Lalu, apa saja keistimewaan Nuzulul Quran? Dan bagaimana kita bisa menghidupkannya dengan penuh makna? Mari kita bahas bersama di Cahaya Kisah Islami. Bulan Ramadan merupakan salah satu bulan yang paling dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Bulan ini memiliki keutamaan dan keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya dalam kalender Islam. Salah satu alasan mengapa bulan ini begitu istimewa adalah karena di dalamnya terjadi sebuah peristiwa bersejarah yang sangat berpengaruh dalam kehidupan umat Islam. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan Nuzulul Quran, yaitu momen di mana kitab suci umat Islam, Al-Quran, pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian ini bukan sekadar peristiwa biasa, tetapi menjadi tonggak awal dari turunnya petunjuk Allah kepada umat manusia melalui Nabi terakhir. Oleh karena itu, banyak umat Muslim yang memperingati peristiwa ini dengan penuh rasa syukur dan menjalankan berbagai amalan ibadah, seperti membaca Al-Quran, mengkaji maknanya, serta melaksanakan sholat dan doa secara khusus untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, istilah Nuzulul Quran berasal dari kata dalam bahasa Arab nazzala yunazilu tanzilan, yang memiliki arti turun secara bertahap atau turun secara berangsur-angsur. Selain itu, ada juga istilah anzala yunzilu inzalan, yang memiliki makna harfiah, menurunkan, dalam bentuk yang lebih langsung. Sedangkan dalam istilah terminologi Islam, Nuzulul Quran mengacu pada proses turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya wahyu ini tidak terjadi sekaligus dalam satu waktu, tetapi berlangsung secara bertahap dalam kurun waktu lebih dari 2 dekade. Ada hikmah besar di balik proses penurunan wahyu secara bertahap ini, yaitu agar umat Islam dapat memahami, menghafalkan, dan mengamalkan isi Al-Quran secara lebih baik. Selain itu, turunnya Al-Quran secara bertahap juga menjadi cara Allah dalam memberikan petunjuk kepada umat manusia sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi pada waktu itu. Dengan demikian, setiap ayat yang turun selalu relevan dengan peristiwa yang sedang terjadi, baik dalam kehidupan pribadi Nabi Muhammad SAW maupun dalam dinamika sosial masyarakat Arab saat itu. Peristiwa Nuzulul Quran merupakan salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan agama Islam. Kejadian ini menandai turunnya kitab suci Al-Quran untuk pertama kalinya kepada Nabi Muhammad SAW, yang sekaligus menjadi tanda awal dimulainya masa kenabian beliau. Sejak peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW secara bertahap menerima wahyu-wahyu lainnya yang kemudian dikumpulkan menjadi Al-Quran, kitab suci yang menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di dunia. Secara etimologi, istilah Nuzulul Quran berasal dari 2 kata dalam bahasa Arab, yaitu Nuzulul dan Quran. Kata Nuzulul memiliki arti turunnya sesuatu dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sedangkan Quran berasal dari kata Al-Quran, yang merupakan nama kitab suci umat Muslim yang berisi wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan pengertian ini, Nuzulul Quran dapat diartikan sebagai peristiwa turunnya kitab suci Al-Quran dari tempat yang tinggi, yaitu Lauhul Mahfuz, ke bumi. Proses turunnya Al-Quran tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui perantaraan malaikat Jibril, yang merupakan malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi. Malaikat Jibril berperan sebagai penyampai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap hingga seluruh isi Al-Quran tersampaikan dengan sempurna. Peristiwa turunnya wahyu pertama terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi.
Saat itu, Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun dan sedang menjalani kebiasaan beliau untuk beribadah dan bertafakur di Gua Hira, yang terletak di Jabal Nur, sekitar 3 km dari kota Makkah. Nabi Muhammad SAW sering menyendiri di tempat tersebut untuk merenungkan keadaan masyarakat di sekitarnya yang masih berada dalam kebodohan, penyembahan berhala, dan ketidakadilan sosial. Pada malam itu, tanpa diduga, seorang sosok besar dan asing tiba-tiba muncul di hadapan Rasulullah SAW. Sosok tersebut tak lain adalah malaikat Jibril, yang datang membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran malaikat ini mengejutkan Nabi Muhammad SAW, hingga beliau merasa ketakutan dan tubuhnya bergetar hebat. Malaikat Jibril kemudian memeluk Nabi Muhammad SAW dengan erat dan berkata, "Iqra," yang berarti, bacalah. Rasulullah SAW yang dalam keadaan terkejut dan takut menjawab, "Aku belum mengenal bacaan." Namun, malaikat Jibril kembali mengulangi perintah tersebut hingga 3 kali. Setelah itu, malaikat tersebut membacakan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ayat 1 hingga 5 dari surat Al-Alaq, yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surat Al-Alaq 1-5. Ayat ini menjadi wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan sekaligus menjadi awal dari tugas beliau sebagai Rasul Allah. Setelah menerima wahyu ini, Rasulullah SAW merasa sangat ketakutan dan bergegas pulang ke rumah untuk menemui istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Setibanya di rumah, beliau meminta Khadijah untuk menyelimuti tubuhnya yang masih gemetar. Melihat kondisi suaminya yang ketakutan, Khadijah segera menenangkan beliau dan menyampaikan kata-kata penuh keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkan Nabi Muhammad SAW dalam kesulitan. Khadijah lalu membawa Nabi Muhammad SAW menemui Warakah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang juga merupakan kerabatnya. Setelah mendengar cerita dari Rasulullah SAW, Warakah bin Naufal menyatakan bahwa sosok yang ditemui beliau adalah malaikat Jibril, malaikat yang juga pernah diutus kepada Nabi Musa AS. Warakah juga mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah dipilih sebagai seorang nabi dan akan menghadapi banyak tantangan dalam menyebarkan ajaran Islam. Meskipun wahyu pertama telah turun, Al-Quran tidak serta-merta turun secara sekaligus dalam satu waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Proses ini terjadi selama 2 periode utama. 1. Periode Makkah, 610 hingga 622 Masehi. O turun selama 13 tahun. O berisi ayat-ayat yang menekankan tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhir, serta kisah-kisah Nabi terdahulu. O ayat-ayat yang turun pada periode ini dikenal sebagai ayat Makkiyah. 2. Periode Madinah, 622 hingga 632 Masehi. O berlangsung selama 10 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. O berisi ayat-ayat tentang hukum Islam, peraturan sosial, ekonomi, dan politik. O disebut sebagai ayat Madaniyah. Proses turunnya Al-Quran secara bertahap memiliki hikmah tersendiri. Dengan cara ini, umat Islam dapat lebih mudah memahami, menghafal, dan mengamalkan isi Al-Quran secara perlahan. Selain itu, wahyu turun sesuai dengan konteks keadaan dan peristiwa yang sedang terjadi di masa itu, sehingga memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam pada saat itu. Malam Nuzulul Quran memiliki banyak keutamaan, dan 5 di antaranya yang paling menonjol adalah sebagai berikut. 1. Lebih baik dari 1000 bulan.
Salah satu keistimewaan terbesar dari malam nuzulul Quran adalah bahwa ia lebih baik dibandingkan malam-malam lainnya selama 1000 bulan. Makna dari keistimewaan ini adalah bahwa segala ibadah, doa, dan amalan yang dilakukan pada malam tersebut memiliki pahala yang jauh lebih besar dibandingkan ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan keistimewaan ini dalam firman-Nya di dalam surat Al-Qadar ayat 3 yang artinya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam nuzulul Quran sering dikaitkan dengan Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan yang disebut dalam Al-Quran sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, umat muslim dianjurkan untuk meningkatkan ibadah di malam tersebut, termasuk membaca Al-Quran, berdoa, serta memperbanyak zikir dan amal soleh. 2. Malam yang penuh keberkahan. Nuzulul Quran tidak hanya istimewa karena menjadi malam diturunkannya wahyu pertama, tetapi juga karena merupakan malam yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut malam ini sebagai malam yang diberkahi dalam firman-Nya dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan. Keberkahan malam ini dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi spiritual maupun material. Umat Islam yang memperbanyak ibadah dan amal baik pada malam tersebut akan mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan dalam hidup, serta ketenangan hati. Dalam sejarah Islam, malam ini juga menjadi titik awal dari perubahan besar dalam peradaban manusia, di mana wahyu pertama yang diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai keimanan dan kebaikan. 3. Turunnya malaikat ke bumi. Keistimewaan lain dari malam nuzulul Quran adalah turunnya para malaikat ke bumi, termasuk malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan peristiwa ini dalam surat Al-Qadar ayat 4, yang berbunyi, pada malam itu turun para malaikat dan ruh, Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Malaikat yang turun ke bumi membawa keberkahan, rahmat, dan ampunan bagi hamba-hamba Allah yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Mereka berdoa untuk umat Islam yang memohon ampunan dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunnya para malaikat juga menandakan bahwa malam ini adalah saat yang sangat istimewa, di mana langit dan bumi dipenuhi dengan cahaya keberkahan dan doa-doa yang dipanjatkan pada malam tersebut lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Pengampunan dosa-dosa. Malam nuzulul Quran juga menjadi waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang beribadah dengan penuh keikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadits riwayat Bukhari. Hadits ini menunjukkan bahwa malam nuzulul Quran merupakan kesempatan besar bagi umat muslim untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menghidupkan malam ini dengan berbagai bentuk ibadah, seperti sholat malam, membaca Al-Quran, berdoa, dan memperbanyak istighfar. Dengan begitu, dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalu dapat diampuni dan seseorang dapat memulai lembaran baru dalam kehidupannya dengan lebih baik. 5. Dicatatnya takdir tahunan. Salah satu keistimewaan malam nuzulul Quran adalah bahwa pada malam ini takdir tahunan setiap manusia dicatat. Takdir yang dimaksud mencakup rezeki, umur, kesehatan, kesuksesan, bahkan ajal seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 yang artinya, pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Pada malam ini, segala ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk 1 tahun ke depan mulai dicatat dan ditetapkan. Oleh karena itu, malam nuzulul Quran menjadi waktu yang sangat penting untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan takdir yang baik, rezeki yang luas, kesehatan yang prima, dan keberkahan dalam hidup.
Dengan memperbanyak ibadah, sedekah, serta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam diharapkan dapat memperoleh keberkahan serta takdir yang lebih baik di masa mendatang. Nuzulul Quran bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi juga pengingat bagi kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Kitab suci yang menjadi pedoman hidup, cahaya di tengah kegelapan, dan petunjuk menuju jalan kebenaran. Semoga kita termasuk hamba yang senantiasa mencintai, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan Cahaya Kisah Islami. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.